Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 1022401, kelas C124, S1 Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Materi ini penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana perusahaan menghitung, mengelola, dan menggunakan informasi biaya untuk pengambilan keputusan. Konsep dasar akuntansi manajemen. Ada pengertian biaya, ada objek biaya, keterlacakan dan penelusuran biaya, karakteristik jasa, biaya produk dan non-produksi, sistem akuntansi manajemen. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan konsep dasar akuntansi manajemen, mulai dari apa itu biaya, bagaimana biaya dibebankan, bagaimana karakteristik jasa mempengaruhi biaya, sampai bagaimana biaya dibebankan untuk pelaporan keuangan. Juga kita akan melihat perbedaan antara sistem akuntansi tradisional dan sistem akuntansi berbasis aktivitas. Pengertian biaya. Biaya adalah nilai kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang memberi manfaat sebagai ukuran sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Nah, jadi biaya adalah semua pengorbanan kas atau sumber daya yang kita keluarkan untuk memperoleh manfaat. Misalnya, membeli bahan baku, atau membayar tenaga kerja, atau menggunakan listrik. Intinya, biaya digunakan untuk mendapatkan keuntungan di masa sekarang atau masa mendatang. Jadi, biaya bukan hanya uang keluar, tetapi nilai dari sumber daya yang digunakan. Objek biaya. Objek biaya adalah semua hal yang ingin kita hitung biayanya. Misalnya, seperti produk sepeda, departemen tertentu, atau aktivitas seperti pemindahan barang. Jadi sebelum menghitung biaya, kita harus tentukan dulu objeknya. Contohnya, jika mau menghitung biaya produksi sepeda, maka sepeda itu adalah objek biayanya. Keterlacakan biaya. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung bisa ditelusuri langsung oleh objek, misalnya bahan baku, sementara biaya tidak langsung tidak bisa ditelusuri secara langsung, seperti biaya kebersihan pabrik atau listrik. Pemahaman keterlacakan itu penting supaya biaya bisa dibebankan dengan tepat. Penelusuran biaya ada 3 cara. Yang pertama, direct tracking, yaitu pembebanan biaya berdasarkan hubungan fisik. Ini paling akurat. Yang kedua, indirect tracking menggunakan Reaper seperti jam mesin atau jumlah aktivitas. Yang ketiga adalah alokasi yang paling rendah tingkat akurasinya, tapi paling mudah dilakukan. Semakin jelas hubungan sebab akibat, maka semakin akurat pembebanannya. Karakteristik jasa. Jasa punya 4 karakteristik. Jasa itu tidak berwujud atau intangibility, tidak bisa disimpan atau verifiability, tidak bisa dipisahkan dari penyedia layanan atau inseparability, dan hasilnya bisa bervariasi atau heterogeneity. Karena 4 karakteristik ini, pembebanan biaya jasa biasanya lebih kompleks dibanding produk fisik. Biaya produk untuk pelaporan eksternal. Untuk laporan keuangan, biaya dibagi menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead akan menjadi bagian dari persediaan. Sementara biaya non-produksi seperti pemasaran dan administrasi langsung bisa masuk sebagai beban periodik. Pembagian ini penting supaya pelaporan keuangan bisa sesuai standar akuntansi. Jenis biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan baku dan tenaga kerja bisa langsung dilacak ke produk, sedangkan overhead pabrik mencakup semua biaya produksi lain seperti listrik, penyusutan, dan supervisi. Ketiga komponen inilah yang membentuk total biaya produksi. Cost flow dalam manufaktur. Aliran biaya dalam perusahaan manufaktur dimulai dari bahan baku. Bahan baku masuk ke proses produksi seperti work in process,
lalu menjadi finished goods atau barang jadi. Ketika barang dijual, biayanya berubah menjadi cost of goods sold atau HPP yang masuk ke laporan laba rugi. Ini adalah aliran standar biaya dalam sistem akuntansi manufaktur. Sistem akuntansi manajemen. Ada dua jenis sistem akuntansi manajemen, sistem tradisional dan sistem berbasis aktivitas. Sistem tradisional menggunakan alokasi dan fokus pada unit produksi, sementara sistem kontemporer lebih akurat karena menggunakan activity-based costing. Sistem ini cocok untuk perusahaan yang punya banyak produk dan aktivitas. Perbedaan kedua sistem ini berpengaruh pada keakuratan biaya dan pengambilan keputusan manajerial. Demikian pemaparan saya mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Melalui materi ini, kita lebih memahami bahwa biaya memiliki berbagai jenis dan metode penelusuran, serta bagaimana biaya tersebut digunakan dalam penyusunan laporan keuangan maupun pengambilan keputusan manajemen. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.